Selamat selamat pagi Ibu Rufina, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, baik Bu, sehat Oke, walafiat, oke. puji Tuhan, sehat. Ya, syukur ya Ibu. Eh, Ya, Baiklah, hari ini kita akan mulai pertemuan kita ya Bu. Kita akan ya Bu, melakukan tahap coaching. Kemudian eh, selanjutnya menurut pendapat Ibu, apakah tujuan dari pertemuan kita hari ini? ini tujuan pertemuan kita hari ini adalah sesuai dengan diskusi kita beberapa waktu lalu bahwa hari ini kita bertemu untuk membahas persoalan atau permasalahan yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas-tugas saya selama ini, akhir-akhir ini, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan. Jadi saya merasa bahwa akhir-akhir ini kinerja saya tidak maksimal karena banyaknya aktivitas atau kegiatan-kegiatan saya sebagai tugas pokok, yaitu mengajar, kemudian ada tugas saya yang lain sebagai tugas-tugas tambahan, yaitu sebagai staf kurikulum, koordinator pramuka, koordinator lab kimia, ya, dan juga sekarang kita sementara mengikuti pendidikan Bu Arlen sudah guru bisa? penggerak. Jadi dalam hal ini saya merasa bahwa saya tidak maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas saya itu. Begitu Ibu Feby. Oke, baik Ibu. Jadi, saat ini Ibu merasa kesulitan dalam memanajemen waktu Ibu ya untuk melaksanakan tugas Ibu, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan. Apalagi sekarang Ibu juga sedang melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi, Ya, seperti sekarang ini, iya Ibu. Seperti sekarang ini, Ibu merasa seperti kurang maksimal dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Benar ya, Bu? iya Bu, ya Bu Feby. Oke, baiklah. Kalau begitu, di pertemuan kali ini, kira-kira apa hasil yang ingin Ibu capai? Hasil saya capai adalah bahwa saya ingin memaksimalkan hasil kerja saya meskipun saya memiliki banyak tugas-tugas tambahan yang menyita waktu saya, namun saya berkeinginan agar di situasi seperti ini saya masih bisa bekerja dengan maksimal, Bu Feby. Seperti itu harapan saya. Baiklah, kalau begitu saya coba simpulkan kalau Ibu berharap ada solusi dari hambatan Ibu dalam manajemen waktu dalam melaksanakan tugas-tugas Ibu ya. Jadi Ibu ingin bisa memanajemen waktu Ibu dalam melaksanakan tugas begitu ya, Bu? Iya, ya. Iya. Kalau begitu saya ingin tanya lagi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat Ibu diberikan nih tugas ataupun kegiatan-kegiatan tambahan di luar tugas pokok Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Ya. Perasaan saya ketika diberi tugas-tugas tambahan di luar tugas pokok saya, sebenarnya saya
senang, saya merasa bahwa saya bisa melakukannya dengan baik. Namun dalam perjalanan hal itu saya merasa jadi tidak maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu karena kesulitan saya dalam memanage waktu yang ada untuk menyelesaikannya tepat waktu, dan saya punya harapan agar semua tugas-tugas itu bisa saya lakukan dengan semaksimal mungkin hasilnya. Namun dalam pelaksanaan, dalam perjalanan saya merasa bahwa yang saya harapkan itu belum sesuai seperti Ibu Feby. Oh iya, memang di awal memang berarti kita merasakan perasaan senang itu dulu ya Bu, ada perasaan senang dan semangat saat ada diberikan tugas. Namun dalam seiring berjalannya waktu, ternyata terjadi hambatan, yaitu Ibu belum dapat memanajemen waktu dalam melaksanakan tugasnya secara tepat. Begitu ya Bu? Ya, ya. Ya. Nah, kalau begitu menurut Ibu Rufina, apa saja indikator seorang guru yang Ibu anggap sudah dapat memanajemen waktu dalam melakukan tugasnya, baik itu tugas pokoknya maupun tugas tambahan? Apakah Ibu bisa menjelaskan apa indikatornya? Ya, menurut saya bahwa indikatornya itu adalah yang pertama, saya bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan waktunya. Bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Kemudian saya ingin memaksimalkan hasil kerja saya tanpa ada yang terbengkelai. Jadi semuanya bisa dilaksanakan. Kemudian saya bisa menyelesaikan segala tugas itu dengan tepat waktu. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi saya ingin menghasilkan sesuatu yang benar-benar maksimal. Ya. Baik, Ibu. Jadi Ibu sudah bisa uh, menyimpulkan kira-kira indikator yang bisa Ibu pakai nantinya yang sudah Ibu jabarkan tadi untuk dapat melihat bagaimana kriteria seorang guru yang bisa memanajemen waktunya dalam mengerjakan tugasnya. Ya, Bu. Kalau begitu saya ingin bertanya lagi, untuk keadaan Ibu saat ini, apakah ada hambatan yang Ibu alami untuk mencapai indikator manajemen waktu tersebut? Apakah memang hambatannya dari dalam diri, dari Ibu, atau dari pihak luar, ataupun sekitar Ibu? Ya, hambatan yang saya alami ada Ibu ya. Hambatan yang saya alami itu adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas itu jadinya tidak maksimal. Yang pertama karena tugas itu bertabrakan dengan tugas-tugas yang lain. Ya, misalnya tugas kegiatan pramuka bertabrakan dengan kegiatan Zoom dalam guru penggerak. Ya. Kemudian ada juga tugas-tugas yang saya tidak bisa selesaikan dengan maksimal karena kesulitan saya dalam membagikan waktu untuk menyelesaikannya. Sehingga ini yang menjadi kendala atau masalah yang menjadi
hambatan di dalam diri saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, Ibu. Seperti itu. Baiklah Ibu, berarti Ibu di sini sudah memahami apa hambatan yang sedang Ibu alami. Kemudian, karena Ibu sudah tahu tadi indikatornya, sudah tahu apa hambatan yang Ibu alami dalam mencapai indikator tersebut, selanjutnya saya ingin bertanya, apa rencana Ibu Rufina dalam mencapai tujuan agar bisa memanajemen waktu dalam melaksanakan tugas Ibu? Kira-kira Ibu ingin melaksanakan rencana aksi seperti apa supaya bisa manajemen waktu Ibu? Ya, Bu Febi, rencana yang saya lakukan adalah yang pertama adalah membagi atau menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Yang kedua, bahwa saya dalam skala prioritas tadi itu saya dahulukan yang menurut saya paling penting. Yang kedua adalah saya berkolaborasi dengan teman atau kerjasama dengan teman tim untuk sama-sama membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya yang saya tidak bisa selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah saya harus bisa membagi waktu atau memanfaatkan waktu secara maksimal, agar tugas-tugas saya itu sedapat mungkin bisa diselesaikan tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah saya harus bisa membedakan mana skala prioritas pekerjaan yang didahulukan dan mana pekerjaan yang masih bisa ditunda penyelesaiannya, sehingga dalam menyelesaikan tugas saya baik sebagai tugas pokok maupun tugas tambahan, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu, Ibu Febi. Oke, Ibu Rufina, bagus sekali. Ibu sudah menjabarkan setiap rencana Ibu supaya bisa mencapai tujuan Ibu tersebut dalam manajemen waktu untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Nah, sekarang menurut Ibu, kira-kira jangka waktu yang Ibu gunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka panjang ya, Bu? Kalau untuk menyelesaikan ini, jangka waktu yang saya butuhkan sepertinya jangka panjang, Ibu, selagi saya mengemban tugas pokok dan tugas tambahan yang ada, maka saya tetap melaksanakan atau merencanakannya dalam jangkauan panjang sampai tugas itu tidak diberikan kepada saya lagi. Jadi saya melakukan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sampai kapan tugas itu dilepas dari saya, baru saya berhenti untuk melakukannya. Ya, seperti itu, Ibu. Baik Ibu, berarti jangka panjang, benar ya. Selanjutnya Ibu, saya ingin tanya lagi, siapa saja yang akan terlibat dalam membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk yang bisa membantu saya dalam mencapai tujuan tersebut, ya,
Yang pertama adalah teman kerja saya, rekan kerja saya. Ini rekan kerja dalam tim, artinya di sini ada beberapa pekerjaan, tugas-tugas tambahan, seperti untuk kegiatan pramuka, saya meminta teman-teman pembina saya untuk membantu saya menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kemudian untuk di tim kurikulum, untuk di tim kurikulum, staf kurikulum, saya juga meminta teman-teman di kurikulum untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas tersebut apabila saya tidak sempat melaksanakannya. Ya. Kemudian untuk tugas-tugas yang harus saya sendiri lakukan dan bisa saya lakukan, maka saya akan melaksanakannya sendiri, seperti tugas pokok mengajar sebagai guru mata pelajaran, kemudian sebagai koordinator laboratorium kimia itu saya bisa kerjakan sendiri karena saya masih merasa itu bisa dilakukan dan tidak ada hambatan. Dan di sini yang skala prioritas di samping meminta teman-teman untuk membantu saya, itu adalah bahwa saya harus bisa memanage waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Ya, seperti itu Ibu Feby. Baik, Ibu, banyak yang terlibat ya di dalam mencapai tujuan Ibu tersebut. Kemudian selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan kita hari ini, Ibu? Tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjut yang saya lakukan adalah ya mulai besok atau mulai besok, ini kan sudah sore toh, ya mulai besok ya saya sudah mulai melakukan atau mulai manajemen waktu saya dengan baik dan juga mulai melakukan apa yang sudah saya rencanakan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan-kebutuhan agar apa yang saya harapkan dalam mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas saya bisa terwujud dengan baik. Ya tentunya dengan tadi itu mengutamakan skala prioritas, berkolaborasi dengan teman, kemudian memanfaatkan waktu dengan baik, dan juga berkomunikasi itu paling penting dengan teman-teman agar saling memahami, artinya teman-teman kerja atau rekan kerja saya lebih memahami posisi saya sekarang yang banyak sementara banyak mengikuti kegiatan lain di luar tugas pokok. Mungkin itu Ibu yang saya lakukan. Baik, Ibu Rufina. Baiklah Ibu, terima kasih untuk sesi pertemuan kita kali ini. Kita berharap bersama-sama setiap rencana dan hasil percakapan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Salam dan bahagia Ibu Rufina. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Feby. Terima kasih. Saya senang bisa berkomunikasi dengan Ibu Feby sore ini dan saya merasa bahwa masalah saya bisa diselesaikan melalui diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan mungkin kita akan bertemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Selamat sore. Sama-sama Ibu, selamat sore.
Selamat sore Ibu Feby. Selamat sore Ibu Rufina. Bagaimana Aduh, kabarnya senang. Ibu? Baik Bu, senang bertemu Ibu sore ini. Iya Bu, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Iya, ini Ibu Feby sesuai dengan bincang-bincang kita kemarin sore, hari ini kira-kira Ibu Feby mau bercerita atau berdiskusi tentang apa ya Bu? Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sore ini saya ingin mengutarakan uh, keresahan saya sebagai seorang guru, di mana kita kan mengajar di depan kelas, kemudian ini juga ada beberapa kegiatan kita pelatihan seperti sekarang juga pendidikan guru penggerak, di mana kita ini diajar dan dituntut untuk bisa berdiskusi dan mengomunikasikan pendapat kita ataupun hasil pemikiran kita terhadap suatu hal. Nah, yang menjadi hambatan saya adalah ternyata saya merasa saya belum mampu mengutarakan pendapat atau pemikiran saya, baik kepada rekan, sejawat, ataupun kepada murid, secara runut dan juga jelas. Jadi saya khawatir apakah audiens saya itu dapat mengerti apa yang saya ucapkan ataupun apa yang sedang saya bicarakan. Itu yang menjadi keresahan saya, Bu. Oh, begitu ya Ibu. Jadi Iya, Ibu. Ibu merasa sebagai guru saat mengajar atau dalam berdiskusi, saat menyampaikan pendapat, belum mampu untuk mengutarakan pendapat secara runut dan jelas. Ya, Iya, Ibu, benar sekali seperti itu, Ibu. ya. Dari mana Ibu tahu bahwa Ibu menyampaikan pendapat belum runut dan jelas? Mungkin Ibu Febri bisa ceritakan? Baik, Ibu. Kalau bagaimana saya bisa mengetahuinya ataupun melihat tanda-tanda itu, yang pertama waktu saat saya dengan murid seperti saat saya mengajar di depan kelas, kemudian saya sudah mengajar, saya menjelaskan misalnya tentang materi teks iklan misalnya. Nah, setelah saya menjelaskan materi tersebut, kemudian saya memberikan penugasan ataupun misalnya evaluasi singkat. Nah, itu ternyata yang saya dapati murid-murid saya itu belum dapat melakukan evaluasi tersebut. Atau misalnya saya langsung saat memberikan materi, kemudian saya melakukan sesi tanya jawab secara lisan, namun ternyata murid saya juga belum bisa menangkap ataupun mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Itu indikator pertama yang saya lihat. Kemudian yang kedua, saat saya dengan rekan sejawat ataupun dalam kelompok-kelompok diskusi, misalnya kalau dengan rekan sejawat itu kemarin saya pernah mengutarakan pendapat saya, kemudian rekan di satu kelompok itu terlihat seperti mengernyitkan dahi, Ibu. Jadi kan saat dia mengernyitkan dahi, saya pikir, oh apakah yang saya jelaskan ini mereka belum paham sehingga seperti wajahnya itu ekspresinya itu seperti tidak puas atau bertanya-tanya dengan penjelasan saya itu. Jadi saya lebih seperti perasaan saya, Ibu, kalau saya bilang bagaimana saya tahu. Tapi memang belum ada apa ya, seperti hal yang lebih rinci atau lebih detail lagi kenapa saya bisa memikirkan kalau audiens saya itu tidak mengerti apa yang saya ucapkan, tapi saya lebih lebih melihat dari visual saja Ibu sepertinya dan perasaan. Begitu Ibu. Oh ya, Ibu Feby. Baiklah Ibu, ini
Apa yang ingin Ibu capai dalam pertemuan ini? Setelah saya tadi mendengar cerita-cerita Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam pertemuan ini? Baiklah Ibu, eee, yang ingin saya capai yang pertama tentu untuk mencari solusi dari, hambatan yang sedang saya alami ini Bu. Yang kedua adalah bagaimana cara saya, meningkatkan cara saya berkomunikasi begitu Bu, agar audiens saya itu bisa mengerti atau memahami apa yang saya ucapkan. Mungkin 2 indikator itu yang ingin saya capai dulu, Ibu. Oh ya, indikator itu yang ingin Ibu capai. Kira-kira untuk mencapai indikator tersebut, apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, Ibu Febi. Iya, baik Ibu. Setelah saya, pikirkan dan renungkan, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya pernah dengar seperti ini Bu, kalau kamu tidak bisa mengutarakan sesuatu, kamu bisa menuliskannya terlebih dahulu di dalam sebuah catatan. Jadi berangkat dari hal itu mungkin saya ingin membuat catatan dulu Bu. Jadi saya buat catatan atau tulisan kecil tentang hasil pemikiran saya. Jadi kan pikiran saya ini kan kadang banyak yang saya pikirkan ya Bu. Jadi misalnya ada suatu pertanyaan A, kadang pikiran saya ini bisa ingin menjawab A, B, C, D sampai dengan seterusnya. Jadi itu mungkin pembicaraan saya yang jadinya tidak terarah begitu Bu. Jadi saya bisa melakukan membuat catatan atau tulisan kecil sehingga nanti apa yang saya bicarakan itu bisa lebih terarah dan lebih detail. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berbicara di depan cermin. Kalau mungkin bicara langsung depan seseorang mungkin agak ini ya Bu, kadang agak-agak malu juga. Jadi saya Ya, ingin berlatih berbicara di depan cermin dulu, supaya selain saya melatih keberanian atau kepercayaan diri saya juga bisa melihat nanti bagaimana gestur tubuh saya, kemudian bagaimana ekspresi wajah saya, jangan sampai saya nanti karena bicaranya serius, saya juga kurang senyum seperti yang kemarin ada komentar dari rekan sejawat, Ibu kalau lagi ini mengutarakan pendapat tolong Ibu senyum ya, jangan mukanya galak seperti itu, begitu Bu. Ternyata waktu saya berbicara dibilang muka saya galak Bu. Jadi saya mungkin bisa berlatih berbicara depan cermin sehingga bisa melihat bagaimana ekspresi saya saat saya berbicara di depan umum. Kemudian yang hal selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan membaca berbagai referensi materi sehingga saat saya bisa mengutarakan pendapat ataupun hasil pemikiran saya itu, saya benar-benar sudah memahami apa yang ingin saya bicarakan. Jadi, saat saya diberikan umpan balik pun, atas pemikiran saya tersebut, saya bisa dapat menjawabnya sesuai dengan informasi-informasi yang kredibel, begitu Ibu. baik sekali Ibu, sangat luar biasa. Lalu bagaimana rencana tindak lanjut selanjutnya? Kapan Ibu mulai melaksanakan rencana yang Ibu utarakan tadi? Baik Ibu, kalau untuk pelaksanaannya, saya bisa mulai dari mungkin hari ini ya Ibu, di mana ini kita sudah latihan untuk berbicara. Saya sebelum berbicara juga sudah mulai apa Bu, mulai menulis beberapa poin-poin yang ingin saya bicarakan seperti itu Bu. Jadi
saya bisa mulai hari ini, saya buat catatan-catatan kecil seperti hasil diskusi kita juga hari ini, saya bisa tuliskan nanti, sehingga saya juga bisa tahu di mana atau hal apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Dan saya harap juga kegiatan ini tidak hanya saya lakukan hanya saat ini saja, namun saya bisa lakukan di kemudian hari, saya belajar terus dan menerus, Ibu. Iya, baik sekali Ibu Febi, luar biasa. Lalu kira-kira untuk rencana Ibu, siapa menurut Ibu yang bisa membantu Ibu agar apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud? Ya, Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang bisa membantu saya, yang pertama adalah murid saya tentu, karena pastikan kita sehari-hari itu mengajar dengan murid-murid kita masing-masing. Jadi saat saya mengajar ataupun selesai mengajar nanti, saya bisa gunakan refleksi untuk bisa menanyakan kembali kepada murid-murid saya apakah cara saya menyampaikan materi tersebut ataupun metode pembelajaran yang saya gunakan itu apakah memang sudah bisa membantu mereka untuk mengerti materi yang sudah diberikan. Murid saya yang pertama, Ibu. Yang kedua adalah rekan sejawat di sekolah saya sendiri, di mana yang paling dekat adalah guru yang ada di sebelah kanan ataupun kiri saya, Ibu. Yaitu ada 2 orang guru, jadi kalau bisa dibilang itu seperti tetangga ya, Bu, ya. Tetangga di bangku gitu, Bu. Jadi saya bisa bertanya juga kepada mereka, kalau memang mereka juga punya waktu luang, kemungkinan juga kalau boleh saya ingin juga meminta pendapat mereka tentang bagaimana cara berkomunikasi ataupun mengutarakan pemikiran atau pendapat kita di dalam diskusi atau forum. Jadi itu saja Bu, yang pihak-pihak yang terlibat. Kira-kira begitu Ibu. ya. Baik sekali Ibu, luar biasa. Ibu bisa menceritakan masalah Ibu dan Ibu sendiri bisa mencari solusinya, juga bisa menentukan siapa yang bisa membantu Ibu, sangat luar biasa. Lalu dalam diskusi tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan atau kita berdiskusi? Mungkin bisa Ibu ungkapkan sedikit. Iya Ibu, untuk perasaan saya sendiri, saya merasa lega karena jujur ini baru pertama kali saya menceritakan keresahan saya dalam hal berkomunikasi, karena kan tidak mudah memang Bu menceritakan hambatan kita kepada orang lain begitu ya Bu. Jadi mungkin di luar kita tampak seperti bisa, tapi ternyata ada hal yang mungkin sebenarnya kita belum bisa. Jadi saya sangat lega dan senang sekali juga bersemangat bisa berdiskusi dengan Ibu, bisa menceritakan apa yang menjadi hambatan saya dan bisa menggali bagaimana solusi dari hambatan saya ini Bu, dan diharapkan semoga ini bisa berkelanjutan Bu bagi saya. Terima Ya. kasih Ibu. Baik Bu Fibi, terima kasih. Saya juga senang berdiskusi dengan Ibu Fibi pada sore ini. Kapan kita bisa berdiskusi kembali Ibu? Rupanya tidak rasa kita sudah sampai di penghujung waktu ini. Kita kira-kira kita mau berdiskusi lagi kapan ya waktunya? Baik Ibu, kalau Ibu tidak keberatan, kalau saya bisa memilih waktu mungkin di besok lusa Ibu, karena setelah ini kan saya sudah mulai mungkin ada beberapa hal-hal mungkin yang belum bisa terrealisasi dengan baik mungkin nanti. Jadi saya bisa sharing juga dengan Ibu, minta bantuan Ibu juga terkait hal-hal tersebut. Begitu Ibu. Jadi besok lusa bisa ya Bu? Baiklah Ibu Fibi, terima kasih untuk pertemuan kita pada sore ini.
Selamat melaksanakan tugas kembali. Terima kasih. Terima Selamat sore. kasih Ibu, selamat sore.